Rail fans Kulon pasti tahu kereta legend tujuan Merak ini. Yuk simak video berikut. Bagi warga Banten, kereta ini menjadi salah satu moda angkutan yang sangat terkonektivitas. Kereta api Krakatau adalah kereta api yang memiliki rute terjauh di masanya. Kereta yang menggunakan ekonomi AC non-PSO atau bisa disebut sebagai ekonomi AC Plus, atau orang sering bilang ekonomi AC Dishub. Pada umumnya, kereta ini sama dengan ekonomi AC Plus lainnya. Yang membedakannya adalah kereta ini memiliki tulisan logo nama di bodi keretanya. Sehingga membuat ekonomi Krakatau adalah kereta tanpa papan nama penanda yang bisa dilepas dan pasang, tetapi namanya langsung paten tertempel di bodi kereta. Kereta ini memiliki livery berwarna biru bermotif ombak dicampur dengan warna abu-abu keputihan. Membuat kereta ini sejuk untuk dilihat. Mungkin itu juga kenapa PT Inka memilih livery ini. Karena secara filosofis warna biru melambangkan kesejukan. Nama Krakatau berasal dari nama gunung atau pulau yang terletak di Selat Sunda, yaitu Gunung Krakatau dan Pulau Anak Krakatau. Kereta api ini merupakan kereta api ekonomi pertama yang memakai nama gunung, disusul kereta api Pangrango yang melayani rute Bogor-Sukabumi. Sesuai namanya, kereta ini pun juga memiliki rute yang menggelegar. Perjalanan dari Merak ke Blitar via Jakarta, Cirebon, Purwokerto, Yogyakarta dan Solo membuat kereta ini menjadi satu-satunya kereta kelas ekonomi yang berhenti di stasiun Cirebon Kejaksan, bukan di stasiun Cirebon Perujakan. Hal ini dikarenakan pergantian lokomotif di Cirebon, mengingat perjalanan Merak Blitar yang sangat jauh. Namun sebelum dia melakukan perjalanan antara stasiun Merak hingga Blitar, KA Krakatau memiliki lika-liku perubahan rute. KA Krakatau diresmikan pada 24 Juli 2013 di Stasiun Madiun menjelang musim mudik Lebaran 2013. Dan pada tanggal 10 November 2013, kereta Krakatau diperpanjang rutenya hingga ke Stasiun Kediri sekaligus persembahan dari Daop 7 Madiun untuk memperingati Hari Pahlawan. Lalu pada tanggal 11 April 2017, KA Krakatau mengalami perpanjangan rute lagi, yaitu pemberangkatan awal dimulai dari Stasiun Blitar. Perpanjangan rute ini juga diresmikan bersamaan dengan KA Kahuripan dan KA Brantas. Peresmian pengoperasian kereta Krakatau ini dilakukan serentak di Stasiun Madiun dan Stasiun Merak. Peresmian di Stasiun Madiun oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Bapak Tunjung Indrawan, sedangkan peresmian di Stasiun Merak oleh Menteri Perhubungan Bapak Mangindaan. Kereta api yang merupakan produksi PT Inka tahun 2012 ini mulanya melayani rute Merak-Madiun, dengan jadwal keberangkatan dari Stasiun Merak pukul 8.45 WIB dan dari Stasiun Madiun pukul 8.40 WIB. Rangkaian ini merupakan rangkaian keluaran tahun 2012 milik Depo Madiun yang bernomor K301231 sampai 40 dan juga milik Depo Rangkas Bitung yang bernomor K301241 sampai 49. Kereta makan pembangkit yang digunakan kereta ini memiliki nomor seri MP301204 dan MP301205. Staf formasi KA Krakatau Express adalah lokomotif CC201, CC203, CC204, atau CC206. Lalu 8-9 kereta ekonomi AC, 1 kereta makan pembangkit, serta 1 kereta aling-aling ekonomi bisnis bagasi. Namun sejak pertengahan tahun 2016, kereta api aling-aling kembali dihapus. Mengenai lokomotif, CC20335 yang sebelumnya merupakan andalan KA New Argo Jati telah menjadi ikon sekaligus andalan dari KA ini. Hal ini dikarenakan lokomotif ini menjadi lokomotif pertama yang menarik KA Krakatau Express pada saat perjalanan perdananya dari Merak dan juga sering sekali menarik kereta ini ketika menuju lintas Cirebon Merak dan sebaliknya. Uniknya dari KA ini, setiap pemberangkatan dari stasiun Merak ke arah Cirebon, lokomotif selalu mendapat jatah posisi LH, long hood, ke arah timur. Karena saat pergantian lokomotif di Cirebon, posisinya akan selalu SH, short hood, ke arah barat. Kebijakan yang samar-samar dari PT KAI ketika lokomotif mengharuskan posisi lokomotif harus SH, tetapi Krakatau ini adalah yang dikecualikan. Mengingat di stasiun Merak tidak ada tempat putar lokomotif. Di lintas barat, KA Krakatau berjalan di siang hari dari Merak ke arah Cirebon, dan selalu tiba malam hari dari Cirebon ke arah Merak. Sehingga para rail fans Kulon sangat sulit mendapatkan momen Krakatau dengan lokomotif SH, kecuali mereka rela hunting di malam hari. Itu pun selalu mendekati tengah malam ketika sudah masuk Tanah Abang menuju Serpong. Masyarakat Banten sebenarnya sangat senang dan antusias akan hadirnya kereta ini,
Tetapi lagi-lagi okupansi yang tidak seberapa menjadi faktor utama kenapa rute ke Merak dihapuskan. Terlebih lagi, di Barat sendiri kereta ini menjadi istimewa karena satu-satunya kereta penumpang jarak jauh yang pernah ada, dengan kelas ekonomi yang terbilang adalah hasil inovasi terbaru PT KAI. Lintas Barat yang sangat jarang sekali mendapat kereta jarak jauh membuat warga Kulon dan juga para rail fans sangat antusias jika kereta ini melintas. Livery yang berbeda sendiri di kala itu, dan juga dalam sehari hanya melintas satu kali di siang hari, menjadikannya sangat eksklusif. Berbeda dengan lintas Jakarta ke arah timur, masyarakat dan juga rail fans sudah sering disuguhkan dengan kereta-kereta menarik, serta banyak sekali macamnya. Itulah yang membuat KA Krakatau sangat istimewa kehadirannya di daerah Kulon. Harga tiket KA Krakatau pada awal pembukaan adalah Rp300.000 untuk lintas Merak Madiun PP, dan Rp30.000 untuk Merak Pasar Senen PP. Selain merupakan KA ekonomi kelima di Indonesia yang dilengkapi dengan fasilitas pendingin udara setelah menoreh. Kereta ini juga memiliki beberapa keunggulan antara lain adalah kereta ini adalah satu-satunya kereta api di Pulau Jawa yang melewati semua provinsi di Jawa. Satu-satunya kereta antar kota yang melewati seluruh kota administrasi di DKI Jakarta. Dilengkapi dengan toilet ramah lingkungan. Dilengkapi dengan papan informasi yang menunjukkan posisi kereta. Diintegrasikan dengan angkutan antar moda penyeberangan Merak, Bakauheni. KA Krakatau diproduksi oleh PT Inka Madiun dengan biaya pengadaan sebesar Rp174 miliar yang bersumber dari dana APBN Direktorat Jenderal Perkeretaapian Perhubungan. Pengadaan kereta api Krakatau adalah salah satu bukti dari pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat khususnya transportasi melalui jasa kereta api. Karena merupakan transportasi massal yang memiliki keunggulan dan efisiensi waktu. Dengan fasilitas yang berkualitas, kereta ekonomi AC yang baru memiliki konfigurasi tempat duduk 2-2 yang lebih longgar sehingga meningkatkan kenyamanan penumpang. Selain itu, kereta ini juga dilengkapi dengan sistem toilet yang lebih ramah lingkungan, serta dirancang untuk lebih memudahkan penyandang cacat. Untuk memudahkan penumpang, kereta api ini juga dilengkapi dengan papan informasi yang menunjukkan posisi kereta. Kereta Krakatau ini akan diintegrasikan dengan angkutan antar moda penyeberangan Merak, Bakauheni. Hal ini tentunya akan semakin memudahkan penumpang dari Jakarta maupun kota-kota lain yang hendak menggunakan penyeberangan Merak, Bakauheni, maupun bagi penumpang kapal yang akan melanjutkan perjalanan ke kota-kota lainnya. Bisa dibilang kereta ini adalah batu loncatan penghubung Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera. Sungguh begitu mewahnya kereta ini bisa hadir mewarnai lintas Kulon, walaupun hanya kelas ekonomi, namun kereta ini terbilang istimewa. Mulai dari prioritas utama perjalanan hingga pelayanan dan kelas yang diberikan. Karena pandangan orang selama ini jalur Kulon, atau lintas Rangkas Bitung adalah terbilang rute yang sangat kumuh, dan terkenal dengan keretanya yang jelek. Bahkan di rute terdahulu Bapak Jonan pun melihatnya seperti itu. Untuk menggantikan satu rangkaian yang paling jelek sekarang. Mungkin menurut saya yang paling jelek itu yang kereta odong-odong ke Rangkas itu. Inilah salah satu kepedulian Bapak Jonan dengan menghadirkan KA Krakatau di lintas Kulon, karena sekaligus membenahi secara perlahan lintas Kulon yang semrawut kala itu. Namun sangat disayangkan, PT KAI Persero berencana mengurangi rute perjalanan KA Krakatau. Yang semula dari arah Blitar Merak PP, dipangkas menjadi Blitar Pasar Senen PP, dan nama Krakatau juga berubah menjadi KA Singasari. Perubahan ini resmi dilakukan pada tanggal 17 Juli 2017. Inilah awal mula hilangnya ikon perkeretaapian di lintas Kulon. Dengan begitu KA Krakatau yang memiliki rute Blitar Merak PP berubah menjadi Blitar Pasar Senen PP, dan juga namanya berganti menjadi Kereta Api Singasari. Jam keberangkatan dari stasiun Blitar pukul 6.40 WIB, dan sampai Jakarta Pasar Senen Jakarta pukul 22.33 WIB. Sebaliknya, jadwal dari Pasar Senen pukul 12.25 WIB dan tiba di stasiun Blitar pukul 3.20 WIB, tidak beda jauh dengan jadwal KA Krakatau dulu. Selama ini jarak tempuh KA Krakatau hingga 1.030 km dengan rentang waktu tempuh hingga 20 jam, sehingga pengubahan rute tersebut dapat mengurangi waktu tempuh sekiranya hingga 4 jam. Faktor utama KAI merubah rute ini adalah guna keselamatan perjalanan kereta api. Selain itu, kebijakan untuk mengubah rute tersebut juga untuk perawatan rangkaian KA Krakatau yang lebih efektif dan efisien. Jalur Pasar Senen Merak saat ini juga sudah banyak dilayani kereta api yang telah dioperasionalkan, dengan transit menggunakan komuter lain dan juga kereta lokal. Nama Krakatau sendiri, hanya bertahan kurang lebih 4 tahun saja, yaitu mulai dari tanggal 24 Juli 2013 hingga 17 Juli 2017. Selebihnya digantikan dengan nama Singasari hingga saat ini. Dengan begitu masa kejayaan kereta ikonik telah selesai di Kulon.
Ditambah lagi kereta api Rangkas Jaya dan juga Kalimaya serta Banten Express dan Patas Merak pun sudah lebih awal dihapus dalam GPK 2017 ini. Lintas Rangkas sudah digantikan dengan komuter lain, begitu juga lintas ke Merak sudah digantikan dengan kereta lokal yang hanya berjalan dari Rangkas Bitung hingga Merak, tanpa ada embel-embel penamaan lagi. Begitulah histori tentang kereta ekspres di daerah Kulon, terutama si Mewah Krakatau. Memang sangat sedih sekali, tetapi kebijakan dari KAI adalah mendapatkan profit dengan adanya kereta-kereta tersebut, sehingga jika tidak memenuhi target dan okupansi penumpangnya rendah, KAI akan mencari solusi terbaik. Memang lintas Rangkas Bitung Tanah Abang semakin padat, hingga salah satu moda angkutan yang mampu mengkoordinir penumpang dengan cepat dan praktis hanyalah komuter lain. Terima kasih sudah menonton, semoga tayangan ini mengedukasi bagi para pecinta kereta api di luar sana. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika video ini bermanfaat untuk kalian. Nantikan terus konten menarik berikutnya ya. Salam kereta api!